semuanya hadir ke sekolah. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bang, mungkin Bang, siapa Bang? Silakan ya, silakan. Doa. Nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk kita nyanyikan sama-sama dulu lagu Garuda Pancasila. Bisa ya? Bisa. Kepada anak ibu, coba dimenang begini. Oke, kita mulai ya. Baik dulu ya. Silakan duduk kembali. Oke, sudah. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya kan? Berarti semangat kita semakin bertambah setelah kita lagu Garuda Pancasila. Makin ya. Ya, anak ibu, ada yang tahu nggak kali ini kita mau belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Belum ya? Belum ya? Karena kita masih pertama kali mau belajar tentang coding. Nah, tapi di coding ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Apa? Komputasional. Apa sih Bu itu berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira sebelum itu jelasin, mana tahu dia baca buku nih. Oh iya, pernah dengar nih Bu, berpikir komputasional kayak gini. Ada yang tahu nggak? Nah, aku kasih tahu. Jadi berpikir komputasional itu berpikirnya secara terstruktur, nyata. Terstruktur itu langkah-langkahnya jelas. Contoh nih,
till we sweat. There's no limit. So jump up your energy. Feel the beat, set your body free. Let's go higher, let's go far. Shine your light like a shining star. Shake your muscles, free your mind. Let's leave all the negative things behind. Don't forget to smile, let's dance together. This moment forever. Jump up your energy. Feel the beat, set your body free. Let's go higher, let's go far. Shine your light like a shining star. Higher, stronger, go beyond your limits. Oke, sama ya. Dengarkan dulu. Sebenarnya computational thinking. Ayo kecil, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi ini ada bedanya dan populer. Iya, betul sekali. Coba yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kodenya ditulis atau sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ya, tapi berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya aku sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari melakukan mengerjakan Ya kan, kan? semakin soal. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah payah dong. Betul. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya pada bulanan, apa yang harus dilakukan kalau pada dasar baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan era 5. Di sini kamu perlu kecepatan dan memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan melihat informasi yang telah berkembang. Menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidup. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekolah dan masalah ini seperti merencanakan goal yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah mengambil masalah yang tuntas dan mencari cara menyelesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Ya, Ibu, ada yang kan? Nah, yang pertama. Dekomposisi dari masalah kompleks itu bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Oke, tadi dekomposisi. Yang tadinya ada masalah besar. Kayak tadi kita udah ke sekolah. Masalah besarnya apa? Berangkat ke sekolah. Itu menjadi masalah kecil. Masalah kecilnya apa? Inilah kegiatan masalah kita lakukan tadi. Bangun pagi, mandi, seperti itu ya. Oke, lanjut. Misalnya akan ditunjuk jadi jawaban yang lebih biasa. Maka untuk mengadakan pelaksanaan, kita bisa menyukai kegiatan konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Harus mencari kesamaan dan melalui antara bagian masalah kompleks yang sudah berjalan. Misalnya, kamu tidak melimpah dan membagi juga di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah konteks ayah, ibu, orang, adik, dan milik bersama seperti spray, kado, dan lainnya. Ini karena jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalaman itu misalkan di luar kota. Contohnya, kamu mengalami banyak hal dari pertemuan di bus, berkata bersama, bahkan di restoran, di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi, nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian yang detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan dengan kelamaan. Jadi, kamu harus mengenali beberapa kejadian yang tadi saja untuk diceritakan kepada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya memperlakukan langkah penyelesaian atau model aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu tidak dapat belanja disebabkan oleh ibu, ada minyak goreng, telur, kopi, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu caranya yang efisien misalnya dengan ambil bahan yang paling mudah dari pintu masuk, dan bahan yang paling benar dan efisien. Nah, itu dia apa kesan berpikir komputasional yang perlu kita. Nah, ini ada 4. Tapi Bu, hari ini kita nggak bahas 4-4-nya, hanya 1 saja. Jadi kita hari ini akan membahas yang dekomposisi apa? Nah, apa itu tadi dekomposisi? Membagi masalah kompleksnya menjadi lebih kecil. Kayak tadi kegiatan berangkat ke sekolah. Jadi hanya itu dulu, hanya 1 aja. Tapi untuk berpikir secara komputasional itu ada 4 angkanya. Pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga ya pengenalan pola, dan yang keempat algoritma. Oke, hari ini kita hanya yang dekomposisinya aja, hanya yang pertama. Oke, lanjut. Untuk mencapai masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara aktif mengasah kemampuan berpikir komputasional?
dengan urutan memasukkan kelompok itu ke dalam kata penyimpanan. Pertanyaan, keempat kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke zoo. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Apa kira-kira jawaban tersebut? Soal ini diadaptasi dari challenge dan bebas dan sekolah. Kalau kamu tahu, coba ya, jawab di kolom komentar. Nanti kita jawab. Dengan Cika ya, jadi baik Cika. Oke, selesai. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 4. Yang pertama dekomposisi. Terus ada usia nggak? Yang kedua algoritma. Apakah berurut? Yang ketiga apa? Pengenalan pola. Dan yang keempat abstraksi. Oke, nah untuk kali ini kita akan belajar yang dekomposisi. Tapi sebelum kita melakukan games yang menggunakan komputer atau laptop, ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya nanti ibu bagikan setiap kelompok 1 ya. Menyusun kegiatan. Yang pertama ini ada membuat jus, membuat nasi goreng, membuat roti bakar, dan membuat mie instan. Jadi kamu nanti bisa membuat urutannya yang mana yang benar, oke? Karena kita hari yang kode komposisi memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Ya kan? Misalkan nih membuat roti bakar, masalah besarnya apa? Roti bakar. Apa aja yang akan kamu kerja di untuk roti bakar? Nah, kamu selesaikan di lembar kerja yang dibuatkan kasih, oke? Oke, siap ya? Boleh yang di kelompoknya dikeluarkan pensilnya atau pulpennya. Kita kerja ya, sampai kerja, oke? Ini buat urutan rangkanya yang mana yang benar. Ya, silakan kerjakan urutannya. Ini di sini foto-fotonya. Setelah itu nanti mempresentasikan hasilnya ke depan, bacakan. Dan setelah itu kita akan melakukan games yang ada di komputer atau laptop. Oke, yang pertama sudah ibu tunjuk. Siapa kira-kira kelompok yang mana? Kelompok orange dulu ya. Oke, kepada kelompok orange silakan maju depan. Ya, silakan kelompok orange. Boleh tunjukkan apa ini? Apa itu? Ya, silakan bacakan langkah-langkahnya. Yang pertama boleh jadikan dulu jadi yang pertama apa yang kalian lakukan? Buah menjadi potongan kecil. Oke, selanjutnya yang kedua silakan sebelum baca. Masukkan potongan buah ke dalam blender. Oke, lanjut. Langkah berikutnya apa ya? Oke, boleh Mika, boleh yang lain, boleh. Tutup blender dan nyalakan blender. Oke, siapa yang mau baca? Kanja, boleh Kanja silakan. Tuang jus ke dalam gelas. Oke, jadilah jus. Jadi mereka membuat jus ya. Yang tadi masalah besarnya apa? Membuat jus. Masalah kecilnya sudah dapat kan? Masalah membuat jusnya sudah dapat kan? Oke, nanti silakan praktekkan membuat jusnya di mana? Di rumah masing-masing. Oke, silakan tutup. Oke. Siapa ya? Dulu ya. Nego. Oke, Nego boleh ikut sama-sama.
sajikan nasi goreng ke dalam piring. Oke, dan yang di sana kira-kira udah paham? Ya, berarti kalau misalnya bingung silakan praktekkan di rumah aku nasi goreng. Gak ada dari itu kan anak-anaknya silakan buat. Jangan lagi mamanya yang ngusul, oke? Oke, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, jelas. Ngomong tarik. Sangat bersemangat ya kelompok ya. Sangat bersemangat. Semua kita
paglihat dari oke? Ada lagi yang punya Mbak? Saya Bu. Kita cari yang